Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ade Eka Putra, berasal dari Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Kota Solo, BP 18, jurusan Pendidikan Biologi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint tugas mata kuliah Biologi Terapan yang berjudul Klasifikasi Relung Ekologi. Baik, mari kita bahas materi klasifikasi habitat dan relung ekologi. A. Klasifikasi habitat. Yang pertama, daerah habitat padang rumput. Padang rumput merupakan ekosistem yang terjadi di wilayah padang rumput. Maksudnya, interaksi yang dilakukan oleh organisme-organisme padang rumput itu dengan komponen-komponen biotik serta abiotik yang berada di lingkungannya. Ciri-ciri. Yang pertama, terbentang dari mulai kawasan tropis itu sampai pada kawasan subtropis. Yang kedua, secara umum memiliki curah hujan 25 sampai pada 50 cm per tahun. Yang ketiga, hujannya itu tidak teratur atau drainase yang menyebabkan tumbuhan itu sulit untuk mendapatkan air, serta hanya rumput saja yang dapat bertahan hidup. Yang keempat, daerah padang rumput yang basah seperti halnya Amerika Utara mempunyai tinggi rumput biasa mencapai 3 meter seperti rumput blue stem di India. Yang kedua, daerah tundra. Tundra merupakan suatu bioma tempat terhambatnya suatu pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, daerah ini disebut dengan daerah tanpa pohon. Ciri-cirinya yang pertama, terdapat di belahan bumi bagian utara serta hanya berada pada daerah lingkaran kutub utara saja. Yang kedua, beriklim kutub, yakni musim dingin yang panjang serta gelap dan musim panas yang juga panjang. Yang ketiga, tidak ditemukan pohon yang berukuran tinggi. Hanya terdapat pohon mirip semak belukar. Banyak ditemukan lumut atau sphagnum serta lichens. Yang keempat, tumbuhan yang hidup di daerah tundra bisa atau dapat beradaptasi dengan suhu yang rendah atau dingin serta akan tetap hidup walaupun kondisi beku. Yang ketiga, daerah gurun. Untuk tumbuhan yang hidup di daerah gurun itu biasanya akan tumbuh dengan secara menahun, sebab tumbuhan itu kemudian akan menyesuaikan dengan kondisi daerah yang sulit terdapat air dengan bentuk morfologi. Ciri-ciri banyak ditemukan di daerah tropis serta berbatasan dengan kawasan padang rumput. Yang kedua, curah hujan yang sangat rendah, yakni kurang dari 25 cm per tahun. Yang ketiga, penguapan sangat tinggi, sinar matahari sangat terik, serta suhu tinggi atau mencapai 40 derajat Celcius. 40 derajat Celcius, bahkan juga lebih pada musim panas. Pada malam hari, suhu dapat turun sangat rendah. Yang keempat adalah daerah hutan basah atau hutan hujan tropika. Ini merupakan suatu bioma berupa hutan yang kondisinya itu selalu basah atau juga lembab. Hal ini biasa atau dapat ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa, yakni kurang dari 0 derajat sampai dengan 10 derajat ke utara serta ke selatan garis Khatulistiwa. Ciri-ciri yang pertama, hutannya basah
ini banyak ditemukan pada tropis. Banyak ditemukan segala macam jenis pohon yang berada antara satu dengan yang lainnya. Hutan basah di seluruh dunia itu mempunyai persamaan, terutama itu pada ekologi serta spesies. Curah hujan juga sangat tinggi, yakni lebih dari 200 cm per tahun. Tinggi pohon bisa atau dapat mencapai 20 sampai dengan 40 meter. Mendapat sinar matahari yang cukup, akan tetapi tidak cukup untuk bisa atau dapat menembus sampai ke dasar hutan. Terdapat iklim mikro di sekitar permukaan tanah atau juga di bawah kanopi. Yang kelima adalah daerah hutan gugur. Hutan gugur ini pun mempunyai nama lain, disebut dengan hutan musim tropika atau juga disebut dengan hutan monsun atau monsoon forest. Ciri-ciri yang pertama, terletak di 30 derajat lintang utara sampai dengan 40 derajat lintang selatan, seperti pada wilayah Amerika Serikat bagian timur, Inggris, serta juga sebagian Australia. Yang kedua, curah hujan itu antara 75 sampai dengan 100 cm per tahun. Morfologi pohon itu berdaun lebar, hijau di musim dingin, namun tetapi rontok saat musim panas, dan juga tajuk yang rapat. Jarak satu pohon dengan pohon yang lain tidak rapat atau juga renggang. Musim panas yang hangat serta musim dingin yang tidak terlalu dingin. Jenis tumbuhan relatif sedikit, memiliki 4 musim. Selanjutnya, daerah hutan taiga. Bioma taiga atau disebut dengan bioma boreal atau juga hutan taiga dan atau hutan konifer ini terletak di antara daerah subtropis serta kutub di belahan bumi bagian utara. Bioma taiga ini adalah bioma terestrial atau daratan. Ciri-cirinya yang pertama, tumbuhan didominasi oleh tumbuhan berdaun jarum atau juga konifer serta akan selalu ada sepanjang tahun. Yang kedua, tidak mempunyai banyak spesies tanaman serta hewan. Yang ketiga, musim dingin itu cukup panjang, sedangkan untuk musim panas sangat singkat. Yang keempat, mempunyai 4 musim. Yang pertama musim panas, yang kedua musim semi, yang ketiga musim gugur, serta yang keempat musim dingin. Yang kelima, curah hujan ini mencapai 35 sampai 40 cm per tahun. Selama musim dingin, air tanah ini akan berubah menjadi es, serta es tersebut dapat mencapai 2 meter di bawah tanah. Materi selanjutnya, 7. Habitat air tawar. Habitat air tawar ini dapat dibagi menjadi 2 jenis, diantaranya perairan mengalir atau lotik serta perairan mengenang atau lentik. Perairan mengalir ini bergerak secara terus-menerus ke arah tertentu, sedangkan untuk perairan mengenang, perairan yang masa airnya itu memiliki waktu singgah hanya sementara, termasuk sungai, kolam, rawa, serta danau. Ciri-cirinya diantaranya, yang pertama, terdapat aliran air yang disebabkan oleh cuaca serta iklim. Yang kedua, secara fisik dan juga biologi, yakni sebagai perantara antara habitat daratan dengan habitat air laut. Yang ketiga, mempunyai kadar garam yang rendah. Selanjutnya, 8. Habitat laut. Ekosistem laut bisa juga disebut sebagai ekosistem bahari. Ini adalah ekosistem yang ada di perairan laut yang terdiri dari ekosistem perairan dalam dan ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral, serta juga disebut ekosistem pasang surut. Ciri-cirinya yang pertama,
kadar garam untuk daerah tropis ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan daerah yang jauh dari khatulistiwa. Yang kedua, terbagi menjadi fotik, yakni cukup untuk mendapat cahaya matahari, serta afotik, yakni kurang mendapat cahaya matahari. B. Relung ekologi. Pengertian relung ekologi hewan baik pada tingkat individu maupun populasi adalah suatu status fungsional hewan dalam habitat yang ditempatnya sehubung dengan adaptasi fisiologis, struktural, dan pola perilakunya. Menurut Hutchinson, pada tahun 1957 telah mengembangkan konsep relung lebih lanjut dan memperkenalkan konsep relung ekologi multidimensi atau dimensi per N. Setiap kisaran kondisi faktor lingkungan atau kisaran macam sumber daya dan manfaat hewan merupakan satu dimensi. Relung ekologi atau ecological Nike adalah jumlah total semua pengguna sumber daya biotik dan abiotik oleh organisme di lingkungannya. Jadi itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan dari klasifikasi relung ekologi. Jadi cukup sekian penyampaian materi saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.